akan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurangi makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. Kerop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara. Terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak, tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Ventriculus atau gisart merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Cesium atau usus buntu berupa 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat sisa tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Yang terakhir, kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil air. Sistem reproduksi pada ayam. Sistem reproduksi jantan. Sistem reproduksi pada ayam jantan terdiri dari testis, epididymis, dan ductus deferens yang masing-masing berjumlah sepasang serta sebuah halus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm, berwarna putih selama musim kawin dan akan menjadi kekuning-kuningan pada masa tenang atau molting, dan juga terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. Ejakulat yang dihasilkan ayam jantan muda umumnya tidak mencapai 1 mm. Epididymis berdekatan atau menempel pada testis. Ductus deferens bermuara pada bagian papilia di daerah ureculum yang merupakan muara dari ureter. Phallus atau penis pada ayam yang terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang korpus phallis. Pada proses kopulasi akan terjadi cloacal cyst. Selanjutnya, sistem reproduksi pada betina. Ovarium pada unggas disebut juga folikel. Ovarium bangsa unggas umumnya hanya sebelah kiri yang berkembang, sedangkan sebelah kanan lama-kelamaan akan regresi. Berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilasi. Pada ayam oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan halasa atau lapisan tipis albumin yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga diskus germinalis selalu berada di bagian atas. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 3 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Istimus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Istimus membentuk 2 membran homogeni yang disebut dengan inner cell dan outer cell, di mana membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit telur. Uterus pada ayam berupa ruangan dengan panjang 8 cm.
Pada uterus terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula dan juga terjadi deposit kulit dan pigmen telur. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat penyimpan spermatozoa. Dan terakhir, kloaka merupakan lubang buang urin respirasi pada unggas. Nares anterior atau lubang hidung memiliki jumlah sepasang terdapat pada pangkal rostrum bagian dorsal. Nares posterior memiliki jumlah 1 buah terletak pada bagian tengah. Glotis ini terletak pada belakang pangkal lidah dan ke dalam larynx. Larynx terdapat di dekat bagian atas yang dibantu dengan cartilago cricket dan cartilago artens yang memiliki jumlah sepasang. Trakea adalah lanjutan dari larynx ke arah kaudal. Bagian ini hampir menyerupai pipa yang mempunyai cincin tulang yang disebut annulus trachealis. Bronkus memiliki bentuk percabangan trakea di bagian kanan dan kiri yang disebut bronkus dector dan sphincter. Pulma ini terdapat pada ujung bronkus yang memiliki jumlah sepasang melekat pada bagian dinding.